Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Dewasa Satria Tama Erlangga izin mempresentasikan tentang peralatan operasi kereta rel diesel hidrolik. Perkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Satria Aditama Erlangga dengan nomor induk Taruna 20204140. Asal prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3B. Sebelumnya, peralatan operasi kereta rel diesel hidrolik yang dimaksud dengan itu adalah suatu kegiatan berawal dari persiapan administrasi, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan kereta rel diesel hidrolik atau KRDH, baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH sudah hidup. Melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH, sampai dengan menyelesaikan tugas. Itu semua harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur pengoperasian yang telah ditetapkan secara baik dan benar. Oleh karena itu, seorang pengundi KRDA harus mengenal segala peralatan yang terkait dengan pengoperasian KRDH. Peralatan untuk mengoperasikan kereta rel diesel hidrolik adalah berada pada kabin masinis dengan tujuan agar semua peralatan ini bisa dikerjakan oleh dan dilihat oleh masinis. Tahap peralatan ini berupa gagang, meteran lampu, suara, dan sebagainya. Adapun peralatan operasi yang dimaksud hamper sebagian besar pada kabin masinis. Seperti bisa dilihat pada gambar ini, yang poin A itu adalah master control atau pengendali utama. Yang di B adalah peralatan pengereman. Yang di C adalah meteran-meteran. Yang di D adalah lampu indikator. Yang di E itu adalah tombol dan switch. Langsung saja untuk pengendali utama atau master control. Master control pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH adalah beberapa peralatan digabungkan menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan berfungsi sebagai pengatur tenaga, pengatur pengereman, dan peralatan deadman. Yang pertama adalah sebagai gagang tenaga. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang tenaga, gagang ini harus digerakkan ke arah depan. Gagang tenaga mempunyai 4 tingkatan tenaga, yaitu dari tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke depan, tingkat tenaga semakin besar juga. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis bila akan menggerakkan gagang tenaga dari posisi netral ke posisi tenaga. Terlebih dahulu gagang pembalik arah harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Gagang pengereman mempunyai 7 tingkatan pengereman, yaitu dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 7. Untuk tingkat 7 adalah untuk pengereman darurat, jadi jarang digunakan. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke belakang, tingkat pengeremannya semakin besar juga. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis. Lagi-lagi digerakkan oleh masinis bila akan menggerakkan gagang tenaga posisi netral ke posisi pengereman. Terlebih dahulu gagang pembalik harus digerakkan dengan posisi maju atau mundur dahulu. Selanjutnya adalah gagang deadman. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang deadman, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 10 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Gagang deadman ini dikenal secara periodik dan digerakkan secara manual oleh masinis. Untuk fungsinya ini agar masinis tetap dalam kondisi sadar. Ada gagang dan juga ada pedal. Apabila masinis tidak menekan atau menginjak pedalnya, maka alarm akan berbunyi, menandakan masinis tidak dalam kondisi sadar. Selanjutnya adalah pembalik arah atau reversing handle. Peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta, yaitu ke arah maju atau mundur, ataupun netral. Peralatan ini mempunyai
Tiga posisi yaitu maju, netral, dan mundur. Yang dilakukan F, O, dan R. Bila akan menggerakkan gagang pembalik arah dari posisi netral ke posisi maju atau mundur, terlebih dahulu gagang tenaga harus diletakkan pada posisi netral. Antara gagang tenaga dan gagang pembalik arah terjadi interlocking, yaitu mengunci antara satu dengan yang lain. Interlocking terjadi pada posisi yang pertama itu pada gagang tenaga pada posisi bertenaga atau mengerem, maka pembalik arah tidak bisa digerakkan pada posisi lain. Yang kedua, bila gagang pembalik arah pada posisi netral, gagang tenaga tidak bisa digerakkan pada posisi mengerem atau bertenaga. Soalnya adalah kunci kontak atau switch. Kunci kontak adalah berfungsi sebagai penghubung arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Jadi, sebelum mengoperasikan KRDH, maka terlebih dahulu peralatan ini harus dikerjakan. Kunci kontak mempunyai dua posisi yaitu on dan off. Posisi on digerakkan pada saat mengaktifkan kabin guna mengoperasikan KRDH. Jadi selama KRDH beroperasi, peralatan ini harus pada posisi on, sedangkan posisi off dipakai untuk saat kabin dalam tidak aktif atau kabin tidak dioperasikan. Yang selanjutnya adalah peralatan pengereman udara tekan. Dibagi menjadi dua, automatic brake valve atau gagang pengereman udara dan juga emergency brake valve atau katup pengiriman darurat. Untuk fungsinya berikut ini. Yang pertama kita bahas dulu terkait automatic brake valve atau gagang pengiriman udara yang dibagi menjadi 5 posisi, yaitu pengisian filling, posisi jalan running, posisi netral atau netral, posisi pengereman application, dan posisi dalam darurat emergency. Untuk posisi filling ini adalah untuk mencapai posisi gerakan gagang pengiriman berlawan arah pada jarum jam sampai habis. Posisi ini gerakan ketika keadaan hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman. Setelah kebutuhan tekanan udara tercapai, itu menunjukkan pada tekanan 5 bar yang dapat dilihat pada penunjuk jarum tekanan udara di manometer. Gerakan gagang pada posisi running, itu menggerakkan gagang searah jarum jam kira-kira 25 derajat. Untuk posisi running, posisi ini digunakan pada saat keadaan berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Jadi selama dalam perjalanan normal tidak perlu melakukan pengereman, tekan pada posisi running. Untuk posisi netral, posisi ini katup main reservoir dan brake pipe tutup sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Posisi ini digunakan apabila kabin dioperasikan dan ditinggal. Misalnya pada saat masinis pindah kabin untuk mencapai posisi ini, kirakan pada kira-kira 18 dari posisi running. Yang keempat adalah posisi pengereman atau application. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Posisi pengereman dimulai dari minimum application sampai dengan maksimum application. Itu kira-kira 25 derajat sampai 54 derajat. Disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang paling mentok itu ke kanan itu adalah posisi darurat atau emergency. Ini digunakan saat kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Posisi ini berada di daerah sekitar full application sampai dengan kira-kira 18 derajat berikutnya. Itu dengan cara menggerakkan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam setelah full application. Pengereman darurat bisa terjadi melalui beberapa peralatan, yaitu gagang brake pengereman udara automatic brake, deadman device. Apabila deadman device tidak ditekan atau diinjak, itu akan terjadi pengereman darurat dan katup darurat. Yang selanjutnya adalah emergency brake valve atau pengereman darurat. Untuk pengereman darurat ini, katup ini adalah berhubungan langsung dengan brake pipa. Bila katup ini dikerjakan, maka udara
Brek pipa ini akan langsung terbuang dan terjadi pengereman. Peralatan ini dipasang pada kabin masinis dan ruang penumpang. Untuk katup darurat ini adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api. Karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api, katup darurat ini tidak hanya terletak pada kabin masinis tapi juga ruang penumpang. Untuk mengerjakan peralatan ini, gerakan gagang katup darurat berlawanan arah dengan jarum jam. Dengan menggerakkan peralatan ini, maka pengereman akan terjadi secara cepat dan kereta juga akan berhenti secara cepat. Peralatan ini digerakkan pada meja pengendali masinis. Ini mirip seperti emergency brake sebelumnya. Untuk pengereman hidrodinamik, pengereman jenis ini adalah sistem pengeremannya yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman, dan jenis pengereman hidrolik hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Dan apabila kecepatan kereta sudah rendah, pengereman ini sudah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Proses gagang pengereman hidrodinamik mempunyai 7 tingkatan, yaitu tingkatan 1 sampai dengan 6, dan tingkatan 7 itu adalah pengereman darurat atau emergency. Untuk mengerjakan pengereman ini adalah dengan cara mengerjakan master control ke arah belakang. Dan tahap tingkatannya disesuaikan dengan kebutuhan kekuatan pengereman. Semakin kita gerakan ke belakang, maka makin besar tingkatannya. Juga kekuatannya itu semakin besar pengeremannya. Untuk selanjutnya adalah meteran-meteran. Yang paling kiri ini adalah main reservoir dan juga break pipa. Main reservoir itu adalah di dalam satu jarum itu adalah jarum yang warna merah. Menunjukkan tekanan udara berkisar antara 7 bar sampai 8,5 bar. Selalu naik Selalu naik turun karena adanya pengaturan tekanan dari governor kompresor. Bila tekanan udara pada main reservoir sudah mencapai maksimum, maka governor kompresor bekerja dan mematikan motor kompresor sehingga tidak hasil udara tekan. Dan sebaliknya, apabila tekanan pada main reservoir sudah mencapai minimum, maka governor kompresor akan mengerjakan motor kompresor sehingga kompresor akan bekerja lagi dan memompa udara sehingga tekanan udara akan kembali naik. Yang tetap di meteran ini, yang putih itu adalah brake pipa, menunjukkan tekanan udara. Pipa adalah normalnya adalah 5 bar. Pada valve pada posisi rilis dan tekanan pada brake pipa akan turun kurang dari 5 bar ketika pengereman dikerjakan. Pada saat brake valve dilakukan, pengereman bertahap atau istilahnya gradual braking. Penurunan tekanan udara ini apabila telah mencapai 3,2 bar, maka akan berhenti, tidak bisa turun lagi. Tapi apabila yang dikerjakan emergency valve, tekanan pada brake pipa bisa mencapai tekanan 0 bar. Karena apabila kita mengerjakan emergency valve, berarti kita membuang secara langsung udara yang ada pada brake pipa. Manometer ini mempunyai range penunjuk sampai dengan 12 bar. Besar dan kecilnya nilai tekanan udara pada manometer ini tergantung dari tingkat kekuatan pengereman yang diatur melalui gagang pengereman. Makin digerakkan ke kanan, maka gagang pengereman ini makin kuat. Gaya pengeremannya pun dan semakin kecil. Nilai tekanan udaranya pada brake pipa ini semakin kecil. Harusnya adalah brake cylinder. Ini, brake cylinder adalah ini. Menunjukkan tekanan udara silinder lem sebesar 0 bar. Pada brake ini pada posisi rilis dan maksimum sebesar 3,2 bar. Jadi rilisnya itu 0 dan maksimumnya 3,2 bar. Ketika pengereman dikerjakan, manometer ini mempunyai range sampai dengan 10 bar. Yang ini adalah voltmeter. Berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Menunjukkan voltmeter ini mempunyai range sampai dengan 400 volt. V, V untuk tanda V untuk volt.
dan satunya adalah ampere meter. A adalah lambang ampere meter. Berfungsi sebagai pemantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Di bawah ini adalah meteran bahan bakar untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki. Ada E untuk kosong, 1/2 untuk setengah, F untuk full. Pada mobil pada umumnya. Dan di kanan adalah speedometer. Berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan dan kecepatan yang tercantum pada aturan pengoperasian atau taspat lah. Selanjutnya ada lampu indikator. Lampu ini memberi peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut bekerja. Peralatan yang diindikasikan oleh lampu ini antara lain adalah pintu kanan buka, pintu kiri buka, footstep kanan kerja, footstep kiri kerja, master control 1 on, master control 2 on, atau bahkan master control 1 gangguan, master master control 2 gangguan, dan juga baterai, rem parkir kerja, deadman bekerja, engine kerja, ataupun engine mati. Yang di tengah adalah saklar dan switch atau tombol. Fungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali seperti saklar lampu untuk penerangan penumpang, penerangan di kabin, untuk lampu sorot, ada juga untuk tombol-tombol. Ini untuk tombol-tombol. Ada tombol untuk pembersih kaca, wiper, washer, tombol pintu kiri, pintu kanan, tombol footstep, tombol step kiri, footstep kanan, dan tombol klakson, tombol pengatur sirkulasi udara, tombol pengatur suhu udara atau AC, tombol engineer start, tombol engine stop, tombol reset, tombol baterai, dan tombol lampu semboyan. Nah, sekian presentasi dari saya terkait teknik pengoperasian dari kereta rel diesel hidraulik. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri, terima kasih.